Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Sunyono MSI dan Bapak Saputra SPD MSc. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai aplikasi persamaan Schrödinger untuk gerak translasi dan efek tunneling. Adapun nama anggota dari kelompok 3 itu sendiri, yang pertama ada saya sendiri, M. Syukri Limbong dengan ujung NPM 013. Yang kedua ada Andi Febiola dengan ujung NPM 015. Yang ketiga ada Nur Ifna Haryati dengan ujung NPM 031. Yang keempat ada Nikade Dewi Anggraini dengan ujung NPM 045. Yang kelima ada Normalida Utari dengan ujung NPM 051. Yang keenam ada Liam Tiolina Simbolon dengan ujung NPM 071. Dan yang terakhir ada Reni Sapitri dengan ujung NPM 079. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai yang pertama gerak translasi dan yang kedua ada efek tunneling. Gerak translasi yang pertama, materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Tiffany, Saudari Normalida. Pada Saudari Normalida dipersilakan. Baik, terima kasih Syukri. Jadi materi yang pertama itu adalah gerak translasi. Gerak translasi seperti pada gambar adalah salah satu dari 3 gerak dasar dalam kimia kuantum yang memainkan peran penting dalam sistem kimia. Ini adalah gerakan partikel atau molekul yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan terkait dengan energi kinetik partikel atau molekul. Gerak translasi menggunakan persamaan Schrödinger, yaitu menggunakan rumus minus H berkuadrat dibagi 2M dikali D kuadrat psi dibagi DX kuadrat sama dengan I psi. Sehingga persamaan umumnya adalah EK sama dengan K kuadrat dikali H berkuadrat dibagi 2M. Selanjutnya adalah partikel di dalam kotak. Partikel dengan massa M terkurung di antara dua dinding pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Di dalam sumber kotak tak terhingga, energi potensial partikel di dalam kotak bernilai 0. Tetapi mendadak naik sampai tak terhingga pada dindingnya seperti yang terlihat pada gambar. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai partikel dalam kotak. Yang pertama, ada solusi yang dapat kita terima, yaitu menggunakan E pangkat plus negatif IX sama dengan cos X plus negatif I sin X untuk menulis persamaannya, yaitu psi K sama dengan AC pangkat IKX ditambah BE pangkat min IKX sama dengan A dikali cos KX ditambah I sin KX ditambah B dikali cos KX dikurang I sin KX akan menghasilkan A ditambah B dikali cos KX ditambah A kurang B dikali I sin KX. Jika kita menyerap semua faktor numerik menjadi 2 koefisien, baru C dan D, maka solusi yang berbentuk adalah psi K dikali C sama dengan C sin KX ditambah D cos KX. Untuk EK-nya sama dengan K kuadrat ditambah K kuadrat kali H kuadrat per 2M. Untuk materi selanjutnya mengenai tingkat energi fungsi gelombang partikel dalam kotak satu dimensi. Nah, kita bisa menganggap fungsi gelombang sebagai fungsi dari de Broglie atau maka yang pertama itu ada panjang gelombang. Adapun rumus panjang gelombang yaitu lambda sama dengan 2L per N. Untuk yang kedua rumusnya yaitu momentum atau simbolnya P. Rumusnya P sama dengan H per lambda sama dengan N kali H per 2L. Untuk rumus ketiga adalah energi yang bersimbolkan E. Energi mempunyai rumus E sama dengan P kuadrat per 2M sama dengan N kuadrat dikali H kuadrat per 8 mili kuadrat. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai normalisasi. Pada normalisasi, penurunan fungsi gelombang dapat dicari dengan konstanta normalisasi.
untuk C. Nilai C dapat dicari dengan untuk persamaan rumus seperti di bawah ini. Seperti integral dari L menuju 0, psi kuadrat dx sama dengan psi kuadrat. Integral L menuju 0, sin kuadrat n v x per L sama dengan psi kuadrat dikali L per 2 sama dengan 1. Untuk so-nya C sama dengan 2 per L setengah. Sehingga didapati rumus dari fungsi gelombang di atas merupakan E sama dengan N kuadrat dikali H kuadrat sama per 8 ml kuadrat. Untuk rumus di bawahnya, psi N dikali C sama dengan 2 per L setengah sin dikali N V X per L. Untuk ketentuannya, 0 lebih kecil dibandingkan X dan L lebih besar dibandingkan X. Untuk materi selanjutnya mengenai energi dan fungsi gelombang yang lebih banyak akan dijelaskan oleh Saudari Andea. Baik, terima kasih Saudara Sukri. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Energi dan fungsi gelombang dengan bilangan kuantum N, bilangan kuantum juga dapat digunakan untuk menghitung energi. Gambar di atas memperhatikan bentuk beberapa fungsi gelombang partikel di dalam kotak. Kita mudah melihat asal-usul kuantisasi dengan gambar. Setiap fungsi gelombang adalah gelombang berdiri, dan agar pas di dalam rongga, fungsi berikutnya harus memiliki sebuah setengah panjang gelombang lagi. Memperpendek panjang gelombang agar cukup memasukkan setengah panjang gelombang lain ke dalam wadah berarti mempertajam kurva fungsi gelombang. Itu sehingga menambahkan energi kinetik partikel yang digambarkannya. Next. Sehingga N tidak mungkin 0, maka energi terendah yang mungkin dimiliki partikel bukanlah 0, tetapi E1 sama dengan hyper kuadrat per 8 ml kuadrat. Pemisahan antara tingkat energi yang berdekatan dengan bilangan kuantum N dan N plus 1 adalah N plus 1 min En sama dengan N plus 1 kuadrat dikali hyper kuadrat per 8 ml kuadrat. Dikurangi N kuadrat hyper kuadrat per 8 ml kuadrat sama dengan 2N plus 1 dikali hyper kuadrat per 8 ml kuadrat. Massa jenis peluang partikel dalam kotak adalah psi kuadrat kali X sama dengan 2 per L sin kuadrat N P kali X per L. Untuk sifat-sifat larutan akan dijelaskan oleh Saudari Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat larutan. Berapa fungsi gelombang partikel dalam sebuah kotak terdapat pada gambar berikut. Momentum linear partikel dalam kotak tidak terdefinisi dengan baik karena fungsi gelombang sin kx ialah gelombang berdiri. Untuk rumusnya yaitu psi n sama dengan 2 per L pangkat 1 per 2 sin n Vx per L sama dengan 1 per 2i dikali 2 per L pangkat 1 per 2 E pangkat IKX dikurang E pangkat minus IKX. Dapat rumus yaitu K sama dengan N dikali V per L. Ortogonalitas. Secara khusus, fungsi psi N dan psi N kanortogonal jika integral psi N dikali psi N inverse
dikali dt sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu gerak dalam 2 dan lebih dimensi. Fungsi gelombang sekarang merupakan fungsi dari keduanya X, dan persamaan Schrödinger adalah min Haber kuadrat per 2m dikali do kuadrat dikali psi per do x kuadrat tambah do kuadrat kali psi per 2y kuadrat sama dengan e psi. Yang berikutnya yaitu pemisahan variabel. Untuk pemisahan variabel rumusnya yaitu psi dikali xy sama dengan x dikali x, y dikali y. Dengan substitusi ini, persamaan 9.10 yang memisahkan menjadi dua persamaan diferensial biasa, satu untuk setiap koordinat. Untuk rumusnya yaitu min Haber kuadrat per 2m dikali d kuadrat x per dx kuadrat sama dengan ex kali x. Kemudian min Haber kuadrat per 2m dikali d kuadrat y per dy kuadrat sama dengan ey dikali y. Untuk rumusnya dapat dilihat yaitu e sama dengan ex tambah ey. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Ifna. Baik, selanjutnya berikut merupakan gambar fungsi-fungsi diagram kontur. Selanjutnya, next slide. Penjelasan mengenai gambar fungsi-fungsi diagram kontur. Gambar tersebut lebih mudah bagi kita menggambarkan fungsi-fungsi dalam diagram kontur. Di sini kita memperlihatkan diagram kontur untuk psi 2.1 dan psi 1.2 di dalam sumur kotak bujur sangkar. Perhatikanlah diagram kontur yang satu dapat diubah menjadi diagram kontur yang lain dengan rotasi 90 derajat. Keduanya dihubungkan dengan transformasi simetri. Kedua fungsi ini juga terdegenerasi, yaitu mempunyai energi yang sama. Selanjutnya, persamaan diferensial biasa dalam persamaan 9.11 adalah sama dengan persamaan Schrödinger persegi sumur satu dimensi. Xn1 kali X sama dengan 2 per L1 pangkat setengah sin N1 kali V kali X per L1. Yn2 kali Y per 2 per L2 pangkat setengah sin N2 kali V kali Y per L2. Kemudian karena psi sama dengan X kali Y dan E sama dengan EX plus EY, maka diperoleh psi N1, N2, XY sama dengan 2 per L1 L2 pangkat setengah sin N1 kali V kali X per L1 sin N2 VY V kali Y per L2. Di mana 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari L1. 0 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari L2. En1 kali N2 sama dengan N1 pangkat 2 per L1 pangkat 2 plus N2 pangkat 2 per L2 pangkat 2 dikali Haber pangkat 2 per 8 kali M. Selanjutnya, sama Schrödinger dengan teknik pemisahan. Solusi persamaan Schrödinger dengan teknik pemisahan variabel. Psi N1, N2, N3 kali X, Y, Z sama dengan 8 per L1, L2, L3 pangkat setengah. Sin N1 kali V kali X per L1. Sin N2 kali V kali Y per L2. Sin N3 kali V kali Z per L3.
di mana 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari L1, 0 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari L2, 0 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari L3. Di mana N1 kali N2 kali N3 sama dengan N1 pangkat 2 per L1 pangkat 2 plus N2 pangkat 2 per L2 pangkat 2 plus N3 pangkat 2 per L3 pangkat 2 dikali Haber pangkat 2 per 8 kali M. Selanjutnya, degenerasi. L1 sama dengan L2 sama dengan L, maka persamaan 9.12a menjadi si N1 N2 X, Y sama dengan 2 per L sin N1 kali V kali X per L sin N2 kali V kali Y per L. Jadi N1 N2 sama dengan N1 pangkat 2 plus N2 pangkat 2 kali Haber pangkat 2 per 8 kali M kali L pangkat 2. Merupakan persamaan 9.13. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Reni. Oke. Saya ambil alih untuk pertimbangan kasus N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 2, dan N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 1, di mana si 1, 2 sama dengan 2 per L, sin V kali X per L, sin 2 kali V kali Y per L. 1, 2 sama dengan 5 Haber A, 5 Haber pangkat 2 per 8 kali M kali L pangkat 2. Selanjutnya, si 21 sama dengan 2 per L sin 2 kali V kali X per L sin V kali Y per L. Di mana 21 sama dengan 5 Haber pangkat 2 per 8 kali M kali L kuadrat. Selanjutnya, tunneling. Persamaan Schrödinger dapat digunakan untuk menghitung probabilitas tunneling dari sebuah partikel bermassa M datang pada sebuah penghalang berhingga dari kiri. Dimana si AE pangkat I kali K kali X plus BE pangkat min I kali K kali X. Dimana K Haber sama dengan 2 kali M kali E pangkat setengah. Baik, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Reni. Baik, materi selanjutnya akan saya ambil alih yang mengenai dampak terhadap nanoscience. Yang pertama itu ada pemindaian mikroskop probe. Yang pertama itu adalah scanning probe mikroskopi atau SPM adalah teknik mikroskop yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan memanipulasikan objek sekecil atom pada permukaan. Selanjutnya yaitu pada gambar 9.16,
merupakan mikroskop tunneling, pemindaian memanfaatkan arus elektron yang terowongan antara permukaan dan ujung. Arus itu sangat sensitif terhadap jarak ujung di atas permukaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, terima kasih Kadek. Baik, kesimpulan dapat kita ambil mengenai materi yang sudah saya mengenai translasi. Pengertian dari translasi itu sendiri dapat kita ambil mengenai salah satu dari 3 gerak dasar dalam kimia kuantum yang memainkan peran penting dalam sistem kimia. Tujuannya adalah mengetahui perpindahan dari satu molekul lokasi ke lokasi lainnya dan terkait dengan energi kinetik partikel atau molekul. Nah, dari hal tersebut, gerak transisi ini atau pergeseran, kita dapat mengambil contoh apabila setiap titik pada benda itu menempuh lintasan yang bentuk panjangnya sama, seperti yang tadi digambar, seperti ada sepeda. Terus sedangkan ada gerak rotasi adalah jika setiap titik pada benda, kecuali titik-titik pada sumbu putar, menempuh lintasan yang berbentuk lingkaran. Jadi sekian perbedaan dari kedua antara gerak rotasi serta gerak translasi. Sekian presentasi kami dari kelompok 3, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.